Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi kurs dan valuta asing ya. Oke. Pengertian dari falas atau forex ya adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional ya dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Nah, ada dua jenis ya. Hard currency adalah mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Ini mempunyai nilai yang relatif stabil dan kadang-kadang mengalami kenaikan ataupun apresiasi. Nah, ada juga yang disebut dengan soft currency. Ya, ini adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung karena memang nilainya itu tidak stabil dan seringkali mengalami penurunan nilai mata uang atau depresiasi. Oke, macam-macam dari sistem kurs ya atau falas ini. Yang pertama adalah sistem nilai tukar mengambang bebas ya, sistem penetapan kurs berdasarkan ketetapan bahwa nilai tukar dibiarkan dengan sistem mengambang bebas. Nah, akibat adanya tekanan depresiasi yang semakin meningkat dan untuk mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, pemerintah menghapus rentang intervensi. Jadi pemerintah untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang domestiknya akhirnya tidak mengintervensi dari penetapan nilai kurs mata uang. Jadi nilai tukar itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran akan mata uang. Oke, seperti itu. Jadi nanti penetapan kursnya itu berdasarkan penetapan pada sistem pasar bebas berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi tidak ditetapkan oleh pemerintah, tidak dicampur atau tidak diintervensi oleh pemerintah. Nah, pergerakan nilai tukar rupiah ini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Nah, fluktuasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi ya, tetapi juga oleh faktor lainnya. Jadi, nilai tukar ini kadang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi kondisi politik suatu negara ini juga akan mempengaruhi nilai tukar kekuatan atau kelemahan dari nilai tukar mata uang domestik ya, seperti itu. Keuntungan dari penerapan nilai tukar mengambang bebas ya berdasarkan kekuatan pasar ini adalah satu, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua adalah menjamin otonomi moneter yang lebih besar. Penentuan tingkat inflasi tidak tergantung kepada negara mitra dagang. Yang ketiga adalah mengisolasi perekonomian dari gangguan eksternal. Yang keempat, mempromosikan stabilitas ekonomi. Dan yang kelima adalah spekulasi ya, ini dapat mendorong meningkatkan stabilitas ekonomi. Jadi karena penentuan nilai tukar ini diserahkan kepada pasar, baik buruk naik turunnya mata uang ini ditentukan berdasarkan kondisi pasar ya. Jadi intervensi dari pemerintah ini sudah tidak ada. Jadi pada saat terjadi apresiasi maupun depresiasi ini diserahkan kepada pasar.
mekanisme pasar. Ini sistem nilai tukar mengambang bebas ya. Oke, kemudian sistem kurs tetap. Nah, sistem kurs tetap ini sistem yang memang resmi atau ditetapkan oleh pemerintah. Di sini dicontohkan misalnya pemerintah Indonesia menetapkan bahwa $1 atau Rp250.000 adalah per $1 Amerika. Nah, kurs mata uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar ya, nantinya di bursa valuta asing ataupun di pasar internasional. Nah, Indonesia menganut sistem kontrol devisa yang relatif ketat. Ini zaman dulu ya. Nah, eksportir wajib menjual hasil devisanya kepada bank devisa untuk selanjutnya dijual kepada Bank Indonesia. Jadi dulu pemerintah Indonesia itu menggunakan sistem kurs tetap sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Masih menggunakan kurs tetap atau kurs resmi, tetapi setelah adanya peristiwa tahun 98 krisis ekonomi, nah pemerintah sudah merubah sistem penetapan kurs ini yang tadinya kurs tetap menjadi kurs bebas terkendali, seperti itu. Nah, keuntungan dari penerapan nilai tukar tetap, satu, mempromosikan perdagangan internasional dan investasi. Yang kedua, menciptakan disiplin kebijakan ekonomi makro. Yang ketiga, promosi kerjasama internasional karena penerapan nilai tukar tetap menjaga tingkat inflasi domestik. Dan yang terakhir adalah mencegah timbulnya spekulasi irasional yang menyebabkan distabilitas ekonomi ya, atau kekacauan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya adalah sistem kurs mengambang terkendali. Nah, ini nilai contohnya ya, nilai tukar rupiah diambangkan terhadap mata uang tertentu ya, negara mitra dagang utama Indonesia. Nah, pemerintah menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Nah, untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, pemerintah melakukan intervensi bila kurs itu bergejolak melebihi batas atas ataupun batas bawah dari ketentuan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dibiarkan mengikuti pola permintaan dan penawaran mekanisme pasar, tetapi tetap masih dalam kendali pemerintah. Ya, itu adalah sistem kurs mengambang terkendali, seperti itu. Prinsip ekonomi dari valuta asing ya, valuta asing. Nah, pasar valuta asing adalah mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara lain. Pasar valuta asing ini membentuk inti dari sistem keuangan internasional. Nah, sedangkan pasar devisa ini memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya. Nah, peserta dari pasar falas yang pertama adalah perusahaan ya, untuk meningkatkan daya saing, kemudian menekan biaya produksi perusahaan, sehingga selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya baru dan yang memang lebih murah sehingga terjadi ekspor dan impor. Kemudian masyarakat ataupun perorangan, misalnya mereka ingin melakukan spekulasi ya, memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai mata uang asing untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, untuk kebutuhan konsumsi memang pada saat mereka berada di luar negeri, sehingga melakukan transaksi falas. Kemudian Bank Umum ini melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, misalnya melayani nasabah yang memang dia membutuhkan mata uang asing ya, untuk kewajiban atau untuk memenuhi kewajibannya
misalnya membayar utang gitu seperti itu. Yang berikutnya adalah broker. Nah, broker ini adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Nah, ini mereka akan membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual falas ya. Pemerintah ini melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, misalnya membayar utang luar negeri ataupun mendapatkan atau menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Berikutnya adalah bank sentral ya. Bank sentral ini lembaga independen yang bertugas untuk menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual valuta atau jual beli valuta asing dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar mata uang domestik ya. Mata uang dunia yang umumnya sering diperdagangkan ya, yang pertama adalah dolar Amerika, kemudian pound sterling, euro, Swiss franc, yen Jepang, kemudian dolar Australia dan dolar Kanada. Pasar spot adalah pasar uang yang diperjualbelikan secara langsung. Jadi saat itu juga kurs sendiri adalah harga satu unit mata uang terhadap mata uang lainnya. Ada dua cara ekspresi kurs ya. Yang pertama direct rate, jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Dan yang kedua adalah indirect quote, yaitu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lokal. Jadi ada direct dan ada indirect. Dealer falas ini biasanya akan menilai dua kurs ya, yaitu satu harga beli. Ini merupakan harga di mana pedagang membeli mata uang tertentu, jadi merupakan harga jual bagi nasabah. Dan yang kedua adalah harga jual, ini merupakan harga di mana menjual falas tertentu atau merupakan kurs beli bagi nasabah. Jadi ada harga beli dan ada harga jual. Transaksi di pasar falas ada transaksi spot atau tunai. Di pasar spot mata uang diperjualbelikan secara langsung dan segera ya, tunai minimal 2 hari kerja berikutnya, ataupun transaksi forward. Nah, ini terjadi apabila pembayaran dan penyerahan falas ini ditentukan atau dilakukan di masa 2 hari hingga beberapa bulan ke depan. Kemudian transaksi future ini hampir sama dengan forward ya, yang merupakan kesepakatan perdagangan atau menukar falas di mana penyerahan falas dilakukan di masa datang dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Yang membedakan dengan transaksi forward adalah di dalam jangka waktu penyerahan yang lebih dari 1 tahun. Kemudian transaksi option adalah transaksi dilakukan secara kontrak opsi ya, yang ditandatangani pembeli dan penjual opsi, di mana pihak pembeli dapat membeli call option ya maupun put option, opsi jual seperti itu. Dan terakhir adalah transaksi swap. Nah, ini kontrak barter, ini adalah kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai atau spot, dan secara ditunggak atau forward yang secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Nah, tujuan transaksi ini biasanya untuk melakukan perlindungan terhadap nilai mata uang. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Yang pertama adalah posisi dari balance of payment atau dari neraca pembayaran. Yang kedua adalah tingkat inflasi, ketiga tingkat suku bunga, kemudian kebijakan pemerintah maupun bank sentral,
ekspektasi dari masyarakat, kondisi politik suatu negara, dan kondisi perekonomian global atau kondisi perekonomian internasional. Ini 7 hal yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Baik.